Halo semuanya, selamat datang lagi. Aduh, pakai halo semuanya lagi. Orang nggak ada yang nonton. Oke. Ya, kita mau bahas di sini satu topik kayak biasa. Kita bahas satu topik. Ini yang mau aku bahas mengenai olahraga. Kebetulan aku orang yang istilahnya sampai saat ini masih lumayan sering olahraga, sehingga aku tahu kalau ada pertanyaan ini maka aku tahu jawabannya, yaitu pertanyaan kapan sih waktu terbaik untuk olahraga? Kapan nih, Pak? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Waktu terbaik untuk kita olahraga tuh adalah ketika kita kerjakan. Itulah waktu terbaik. Jadi kalau kita bisa ngerjakannya malam, berarti malam waktu terbaik. Kalau kita bisa ngerjakannya pagi, berarti pagi waktu terbaik. Kalau bisa siang, berarti siang lah waktu terbaik. Jadi nggak ada waktu terbaik untuk olahraga, yang ada tuh kapan kita bisa ngerjakan. Kenapa gitu? Karena kalau Anda mendengar misal ahli entah di bidang, mungkin di bidang inilah olahraga dan sebagainya, kesehatan, dan di bidang olahraga ataupun kesehatan, dan dia bilang waktu terbaik olahraga misalnya pagi, saranku gak usah kalian dengar. Bukan nggak benar ucapannya, tapi itu akan mendoktrin kepala kalian bahwa kalau nggak pagi itu nggak baik gitu. Waktu yang lain tuh nggak baik. Padahal inti dari olahraga tuh sama kayak semua hal. Intinya bukan waktu yang tepat, tapi dikerjakan enggak. Karena percuma di waktu terbaik. Misal ambil contoh, kita anggaplah ada riset yang mengatakan waktu terbaik adalah pagi. Karena kita terlalu ingin mengejar di pagi hari, sehingga misal kamu yang nggak terbiasa bangun pagi mungkin bisa melakukannya, tapi hanya seminggu sekali gitu. Nah, mungkin hanya bisa seminggu sekali karena kamu terlalu sulit memaksa diri kamu untuk bangun pagi gitu. Tapi untuk orang-orang yang ya udah kapan sempat aja, misal dia hanya bisa malam tapi dia bisa melakukannya tiap hari, mana lebih bagus? Tentu yang tiap hari kan. Nah, jadi perbandingannya kayak gitu. Jadi nggak ada waktu terbaik untuk olahraga. Waktu terbaik untuk olahraga tuh kapan kamu bisa melakukannya. Udah, itu aja. Serius. Kapan bisa? Karena aku pribadi pun untuk olahraga tuh nggak tentu gitu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Intinya kapan sempat aja. Jadi nggak ada waktu terbaik, nggak ada jam-jam katanya yang ini bagus untuk bakar lemak, yang ini apa. Memang mungkin betul secara riset, tapi kalau pada akhirnya kita jadi contoh nih, kalau kita udah mendoktrin kepala kita bahwa olahraga yang baik itu pagi, maka siang dan malam maka kita anggap nggak baik, sehingga kalau ada pun waktu kita luang di siang atau malam nggak akan kita lakukan. Biasanya kita nunggu pagi besok ya, dan besok pagi ya belum tentu kita bangun, belum tentu kita lakukan. Jadi lebih baik kosong waktu lakukan, kosong lagi lakukan, gitu aja. Ini kan olahraga ini kan kalau kita analogikan sama kayak belajar. Kapan waktu terbaik untuk belajar? Tentu ada jawabannya kan. Tapi tentunya yang paling bagus tuh ya dilakukan aja gitu. Belajar aja. Mau pagi, siang, malam, belajar aja. Karena kan belajar gak ada waktu kan. Sama olahraga pun gitu, gak ada waktunya. Nah, analogi kan ke situ aja. Memang ada yang bilang olahraga yang baik itu misal belajar yang baik itu pagi gitu kan. Tapi tentu masa setelah lewat pagi kita nggak belajar? Belajar tuh kan kebutuhan. Jadi kita harus belajar setiap hari supaya mengupgrade diri kita. Sama kayak olahraga tadi, kita harus olahraga tiap hari karena banyak sel-sel kita yang udah mati yang harus kita perbaiki dengan cara olahraga. Yang harus kita perbaiki lagi gitu setiap harinya. Olahraga lah salah satu cara membantu selain makan makanan yang bergizi. Karena kalau makanan bergizi tapi nggak bisa diolah tubuh secara maksimal, ya nggak percuma amat. Tapi maksudnya gini, bayangkan kalau kita lagi mengkonsumsi vitamin A, tapi karena sistem pencernaan atau sistem pencernaan dan penyerapan tubuh kita itu kurang maksimal, yang harusnya kita bisa menyerap 100% dari vitamin A tadi,
Tapi karena itu, tapi 100% tadi harus dibantu dengan olahraga gitu. Sedangkan kalau tidak dengan olahraga kita hanya dapat misal 60%. Pilih mana? Mending kita bisa dapat 100% kan gitu. Jadi itu ku analogikan sama kayak belajar tadi. Belajar ya, kalau kita nggak melakukan kalau kita anggap ada waktu terbaik, maka percayalah kita nggak akan belajar. Aku mau belajar pagi lah gitu, atau aku mau belajar malam lah setelah melakukan aktivitas. Percayalah itu sulit kemungkinan untuk belajar, karena kalau ada waktu luang belajar itu lah deh. Sama kayak olahraga, kalau ada waktu luang olahraga nggak usah lama-lama gitu ya, 10-15 menit, tapi rutin, sehingga ketika kita udah melakukannya secara rutin, lama kelamaan tubuh kita yang meminta hal itu kembali gitu. Tubuh kita yang akan minta, dan lama kelamaan tubuh kita mulai terbiasa di 10 dan 15 menit, kita minta upgrade waktunya gitu. Akan naik ke 20, akan naik ke 25, 30, bisa sejam, bisa 2 jam. Durasi latihan kita. Nah, itu baik. Karena kita masih di olahraga aja ya. Dan sering pertanyaannya, apakah olahraga membuat kurus atau membuat gemuk? Jawabannya tergantung. Gini ya. Secara logika. Kalau kita olahraga sebelum makan, kita belum makan nih olahraga, otomatis yang dibakar tuh lemak-lemak kita semuanya gitu. Lemak-lemak kita semuanya, sehingga dan kok lemak itu udah habis, yang dibakar otot. Tapi otot di sini maksudnya diolah kembali supaya menjadi lebih kuat gitu. Dan olahraga sebelum makan itu berpotensi membuat kita kurus. Tapi kembali lagi. Tapi kalau habis olahraga dan kau makan, ya makan gimana ya? Pokoknya makan sebanyak makanan, mungkin sampai, ini abstrak tapi gambarkannya kayak sampai 3 piring nasi gitu kau makan gitu ya, gemuk juga. Intinya kalau tujuanmu untuk menggemukkan, olahraga bisa membantu. Kalau tujuannya untuk menguruskan, olahraga bisa membantu. Tapi pola makan tadi yang menjadi penyeimbangnya. Jadi kalau misal nih pengen kurus, olahraga bisa membantu. Olahraga sebelum makan dan makan secukupnya. Nah, ini yang sulit nih. Aku pribadi tuh makan secukupnya inilah yang sulit. Apalagi kalau ada makanan bilanglah di kontrakan gitu kan. Nah, itu sulit ngerem. Makanya aku biasa beli makan tuh untuk sekali makan aja, supaya nggak makan lagi gitu. Karena aku sulit dijaga makan. Dan kalau untuk gemukkan pun bisa. Makan dulu baru olahraga, sehingga yang akan dibakar makanan tadi, lemak tetap ada, tapi otot tetap terbentuk tuh. Dan habis olahraga makan lagi. Nah, gitu. Ya intinya banyakin makan, walaupun olahraga banyakin makan. Karena gini, kita makan, olahraga, itu yang dibakar makanan kita, lemak yang di tubuh kita tuh nggak terbakar. Kalaupun terbakar sedikit kan gitu. Oke. Kenapa habis olahraga harus makan lagi? Karena ketika kita baru selesai olahraga, itu tubuh kita masih bereaksi, masih kembang kempes. Otot kita masih kembang kempes, masih bereaksi akan latihan kita tadi. Sehingga itu akan mudah dimasuki oleh nutrisi, oleh apapun. Kalau kita makan, dia akan masuk. Sehingga dia, ketika otot yang bereaksi tadi, dia kan butuh energi. Biasanya energi yang diambilnya itu dari cadangan lemak kita. Sedangkan kalau kita makan, energinya dari makanan tadi, sehingga lemak nggak akan terbakar lagi. Kembali lagi, kita menghindari pembakaran lemak yang berlebihan kalau memang tujuannya pengen gemuk ya. Jadi sebelum olahraga makan, sesudah olahraga makan. Efektif itu. Belum tentu, tapi maksudnya boleh dicoba, karena secara teori ya harusnya benar. Kalau kita mengecualikan ada gen orang yang memang
makan sebanyak apapun sulit gemuk ya. Ada gen yang kayak gitu, tapi kalau gen aku ya makan dikit aja gampang gemuk. Ini udah ada pipi yang paling malas aku nih. Harusnya aku pengen tirus supaya lebih maskulin. Jadi itu ya, kalau pertanyaannya kapan waktu terbaik untuk olahraga, kapanpun yang bisa kita lakukan, itulah waktu terbaik. Kalau yang kedua, apakah olahraga bisa menggemukkan atau menguruskan, tergantung, tapi pastinya bisa, tergantung pola latihan dan pola makan. Oke, sampai sini dulu. Udah.